sepasang mata yang mencari alasan untuk percaya. Aburnie Honie berdiri di tepi alun-alun kota yang ramai, tenggelam dalam pikirannya sambil menatap lautan wajah yang bergegas ke sana kemari. Matahari siang menyengatnya, menyebabkan butiran keringat terbentuk di pelipisnya dan membasahi poni tipisnya. Namun, dia tidak bergeming, terperangkap dalam pusaran kekhawatirannya sendiri. Sudah seminggu sejak kata-kata Brookie menggema di benaknya. Hanya ada kelelahan, sedikit masalah, dan sepasang mata yang mencari alasan untuk mempercayai kata-kata itu. Awalnya, Aburnie mengabaikan komentar santai itu, menganggapnya sebagai sinisme khas Brookie. Tetapi seiring berjalannya hari, benih keraguan berakar, tumbuh menjadi kecemasan yang sepenuhnya muncul dan menolak untuk diredam. Kini, saat ia mencoba memahami gejolak emosinya, Aburnie tak bisa menghilangkan perasaan hampa yang mengganjal di perutnya. Optimisme, yang dulunya menjadi kompas andalannya, seolah telah meninggalkannya, membuatnya terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Kota di sekitarnya bagaikan kaleidoskop warna dan suara, kontras sekali dengan kekacauan yang berkecamuk di dalam. Teriakan para pedagang bercampur dengan celoteh orang-orang yang lewat, sementara aroma makanan jalanan yang mendesis tercium di udara, menggoda indera-inderanya. Namun, semua itu seolah tak menyentuhnya, seolah ia telah terlepas dari dunia, mengamati semuanya dari jarak yang aman. Pikiran Aburnie kembali ke percakapan dengan Brookie, memutar ulang setiap pertukaran kata dalam benaknya seperti kaset rusak. Mereka bertemu untuk minum kopi, membahas sejarah bersama dan mendiskusikan jalan hidup mereka saat ini. Brookie, yang selalu pragmatis, menyebutkan kekecewaannya terhadap perkembangan terbaru dalam hidupnya sendiri, berbicara tentang kelelahan dan masalah kecil. Di tengah pengakuan jujurnya, dia dengan santai mengomentari mata Aburnie, dan Aburnie diliputi perasaan tidak nyaman yang aneh. Dia teringat bagaimana pria itu menatapnya, mata hijaunya yang tajam seolah mencari sesuatu di balik permukaan. Saat itu, dia menganggapnya hanya imajinasinya. Tetapi sekarang, dalam kesunyian alun-alun kota, kata-kata itu menghantuinya. Apa maksudnya dengan sepasang mata yang mencari alasan untuk percaya? Apakah dia menyiratkan bahwa dia sendiri meragukan jalan hidupnya? Bahwa dia berjuang untuk menemukan keyakinan pada pilihan yang telah dia buat? Tangan Aburnie secara naluriah menyentuh mata kirinya, kebiasaan yang dimilikinya sejak kecil setiap kali merasa cemas atau ragu. Saat jari-jarinya dengan lembut menelusuri bentuk iris matanya, sebuah ingatan muncul kembali. Ingatan yang telah lama terkubur di bawah lapisan kedewasaan. Saat itu ia masih remaja, masih berjuang melewati masa pubertas yang penuh gejolak. Orang tuanya, yang sedang dilanda perceraian yang rumit, membuatnya merasa kehilangan arah dan ketakutan. Dalam kegelapan itu, Aburnie mencari penghiburan pada neneknya. Wanita tua itu, dengan mata yang ramah dan sentuhan lembutnya, memeluk Aburnie erat dan berbisik, "Percayalah pada dirimu sendiri, nak. Matamu menyimpan cahaya di dalam dirimu." Selama bertahun-tahun, kata-kata itu telah menjadi penerang bagi Aburnie, pengingat bahwa ia memiliki kekuatan batin dan ketahanan. Namun kini, saat ia berdiri di tengah alun-alun kota yang ramai, ia merasa cahaya itu meredup, terancam oleh bayang-bayang keraguan diri. Sambil menghela napas, Aburnie perlahan kembali ke kafe tempat dia dan Brookie berpisah. Dia perlu berbicara dengan seseorang, untuk berbagi ketakutan dan ketidakpastiannya dengan seseorang yang mau mendengarkan. Saat dia mendorong pintu, aroma kopi yang baru diseduh yang familiar menyelimutinya, memberikan sedikit kenyamanan. Melihat Brookie di pojok ruangan,
Aburnie menyelinap di antara meja-meja, jantungnya berdebar kencang. Ketika sampai di dekatnya, ia duduk di kursi di seberangnya. Matanya bertatapan dengan mata Brookie, memohon pengertian tanpa kata. "Kau bilang aku mencari alasan untuk percaya." Dia memulai, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi kupikir ada lebih dari itu. Aku merasa hampa. Seperti aku hanyut tanpa tujuan, tidak yakin akan arahku." Ekspresi Brookie melembut, dan dia mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di tangan Aburnie dengan menenangkan. "Aburnie, kau tidak sendirian dalam hal ini. Kita semua pernah berada di posisi itu, mempertanyakan pilihan kita dan bertanya-tanya apakah kita berada di jalan yang benar." Dia menggelengkan kepalanya, air mata menggenang di matanya. "Tapi kupikir aku sudah menemukan jalanku. Aku percaya pada diriku sendiri, pada kemampuanku. Dan sekarang aku tidak begitu yakin." Kafe itu menjadi lebih sunyi, hiruk-pikuk kota di luar memudar ke latar belakang saat Brookie mendengarkan dengan saksama pengakuan Aburnie. Ketika akhirnya Aburnie terdiam, Brookie berbicara, kata-katanya syarat dengan pengalaman dan empati. "Aburnie, matamu masih menyimpan cahaya itu. Mungkin sekarang lebih redup, tapi masih ada. Kamu telah membuat pilihan yang membawamu ke tempatmu sekarang, dan pilihan itu tidak salah. Tidak apa-apa merasa tersesat, mempertanyakan jalanmu. Tapi jangan biarkan keraguan itu mendefinisikan dirimu. Kamu kuat, mampu, dan layak untuk percaya pada dirimu sendiri." Saat kata-kata Brookie meresap, Aburnie merasakan perubahan dalam dirinya. Perubahan halus namun signifikan dalam persepsinya. Dia menyadari bahwa Brookie tidak mencari alasan untuk meragukannya. Dia mencari kesempatan untuk mengingatkannya akan kekuatannya sendiri, untuk membangkitkan kembali kepercayaan yang dimilikinya. Dengan tekad yang baru, Aburnie tersenyum di tengah air matanya. Matanya bertemu dengan mata Brookie dalam pemahaman tanpa kata. "Terima kasih," bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Karena telah percaya padaku, bahkan ketika aku sendiri tidak bisa percaya pada diriku." Brookie membalas senyumannya, mata hijaunya berkerut di sudut-sudutnya. "Itulah gunanya teman, Aburnie. Nah, bagaimana kalau kita minum kopi lagi dan mengobrol tentang gosip-gosip kuno yang menyenangkan?" Dan dengan itu, kedua sahabat itu saling membenturkan cangkir mereka. Kekacauan alun-alun kota memudar di latar belakang saat mereka memulai perjalanan dengan keyakinan dan persahabatan yang diperbarui. Mata Aburnie, yang sebelumnya tenggelam dalam lautan ketidakpastian, kini bersinar dengan cahaya baru, sebuah bukti kekuatan persahabatan dan semangat yang tak tergoyahkan di dalam dirinya.